ASI booster saat hamil itu sebenarnya perlu nggak sih? Kalau perlu, ASI booster apa atau yang seperti apa yang bagus dikonsumsi saat hamil? Halo, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bijan Kriwil. Hari ini aku akan bahas booster ASI saat hamil itu perlu dikonsumsi nggak sih sebenarnya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, hari ini kita akan ngobrolin soal booster ASI. Ada beberapa ibu itu yang ketika hamil mau mengkonsumsi booster ASI. Tujuannya adalah supaya nanti ketika persalinan ASINya sudah siap sehingga bisa langsung diberikan pada bayi. Ini sebenarnya adalah tujuan yang sangat mulia. Tapi kita mau lihat apakah booster ASI itu efektif atau tidak nih untuk meningkatkan produksi ASI dan melancarkan pengeluaran ASI kalau dikonsumsi saat hamil. Nah, ibu-ibu perlu tahu bahwa sebenarnya ASI itu sudah mulai diproduksi di tubuh kita itu pada saat fase laktogenesis. Jadi ketika usia kehamilan tuh 16 minggu itu sebenarnya ASI sudah mulai diproduksi oleh tubuh kita. Jadi sudah diproduksi dan disimpan nih di dalam kantong-kantong ASI yang ada di payudara. Tapi memang ASINya ini belum bisa dikeluarkan. Kenapa begitu? Karena pengeluarannya ini terhambat oleh hormon plasenta. Jadi selama plasenta itu masih ada di dalam tubuh kita, masih ada di rahim kita alias belum persalinan, maka walaupun ASINya sudah diproduksi, ASINya ini tidak akan bisa keluar dengan lancar. Ada beberapa ibu yang ketika hamil ASINya itu sudah keluar, ada juga yang belum. Dua-duanya ini merupakan kondisi yang normal karena kondisi hormonal setiap orang itu berbeda. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya kalau kalian mengkonsumsi booster ASI saat kalian hamil selama plasenta kalian itu masih ada di dalam rahim, maka konsumsi booster ASI ini menjadi tidak efektif. Jadi booster ASI yang dikonsumsi saat hamil itu nggak efektif untuk meningkatkan produksi ASI dan melancarkan pengeluaran ASI ketika kalian selesai melahirkan. Jadi kayak sia-sia aja gitu kalian mengkonsumsi booster ASI. Apalagi ada beberapa booster ASI yang memang bukan alami ya, jadi secara kimiawi gitu untuk mengeluarkan hormon oksitosin yang dia itu untuk melancarkan pengeluaran ASI. Salah-salah booster ASI yang jenis ini itu justru bisa menyebabkan kontraksi. Karena ketika kontraksi dibutuhkan hormon oksitosin juga gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu mengkonsumsi booster ASI saat hamil karena tidak ada gunanya gitu selama masih ada hormon plasenta. Jadi nggak efektif. Apalagi kalau booster ASI yang dikonsumsi itu bukan booster ASI alami, jadi booster ASI kimiawi yang dia cara kerjanya adalah dengan merangsang hormon-hormon dalam tubuh kita. Nah, terus gimana nih supaya ketika persalinan itu nanti ASINya langsung keluar? Kalau pas hamil ASINya nggak ada itu bisa nggak sih nanti tetap menyusui? Jawabannya bisa. Caranya adalah kalian memanfaatkan 60 menit pertama setelah persalinan dengan melakukan IMD, skin to skin. Ini akan meningkatkan hormon oksitosin yang nanti akan membantu kelancaran pengeluaran ASI. Kalau kalian skin to skin, melakukan IMD, hormon oksitosin dalam tubuh banyak, maka ASINya akan jadi lancar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah susui bayi sesering mungkin meskipun ASINya belum keluar. Tujuannya supaya merangsang payudara memproduksi ASI. Ketika kalian menyusui bayi, itu hisapan mulut bayi itu akan memberikan sinyal ke otak, ini ASINya udah dibutuhin loh, yuk segera produksi. Sehingga akhirnya otak menyuruh prolaktin untuk memproduksi ASI. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyusuin bayi, nggak ada dong yang nyuruh otak untuk memproduksi ASI, sehingga akhirnya ASINya jadi terlambat. Maka dari itu di hari-hari pertama, 3 hari pertama itu masa yang krusial. Kalian harus sering menyusui bayi setiap 2-3 jam sekali. Kalau bayinya tidur ya dibangunkan dikit-dikit gitu kalau 3 jam dia belum menyusu. Dan kalau ASINya belum keluar banyak, tidak usah khawatir karena bayi mempunyai cadangan makanan di dalam tubuhnya sehingga dia tuh sebenarnya bisa survive tanpa ASI selama 48 jam masih baik-baik saja. Dan lambungnya itu juga cuma sekelereng sehingga beberapa tetes pun ASI yang keluar itu sudah bisa mengisi lambung bayi. Justru tadi kalau kalian menunda-nunda, maka ASINya akan tertunda juga pengeluarannya. Kalau dari hari-hari pertama ini sudah rajin menyusui bayi, nanti ketika hari ketiga pas cadangan makanan di tubuh bayi ini habis, kalian sudah terbiasa menyusui, sudah nggak kaku lagi posisinya. Payudaranya juga sudah memberikan sinyal ke otak, jadi otak mulai menyuruh tubuh untuk memproduksi ASI. Jadi pas tuh ibunya udah bisa nyusuin, bayinya udah bisa nyusu, produksi ASINya juga mulai lancar. Jadi kalau misalnya mau konsumsi booster ASI, konsumsi setelah persalinan.
saat hamil tidak perlu konsumsi karena kurang efektif. Seperti itu ya. Dan booster ASI apa yang bagus? Nah, kalau untuk hamil ya sebaiknya nggak usah mengkonsumsi karena nggak efektif. Nah, kalau setelah persalinan boleh nih mengkonsumsi booster ASI, mau yang alami, mau yang sudah di kapsul, mau yang berbentuk teh, atau mau yang kimiawi resep dokter, itu boleh. Setelah persalinan, booster ASI bisa dikonsumsi untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Tapi ingat, booster ASI tidak bisa kerja sendiri ya, jadi tetap harus diikuti dengan istirahat cukup, rajin menyusui bayi karena ASI diproduksi secara supply and demand, serta tetap mengkonsumsi makanan-makanan real food supaya nanti ASINya jadi lebih berkualitas. Jadi booster ASI fungsinya sebagai suplementasi atau tambahan saja. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga bermanfaat dan gak galau lagi mau konsumsi atau enggak. Boleh kalau misalnya ada pertanyaan seputar ASI bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.